Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada hari ini kita akan menyusun materi yaitu tentang permutasi. Permutasi berkaitan dengan ilmu kemungkinan apa yang terjadi. Nah, untuk permutasi sendiri artinya adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Ini maksudnya demikian, bahwa disuruh menyusun dari beberapa unsur sehingga menjadi suatu objek yang mempunyai makna tersendiri. Dalam hal ini setiap hal yang tersusun baru itu. Nah, marilah kita pelajari permutasi, di mana permutasi itu sebelum kita mempelajari permutasi kita harus mengetahui faktorial. Faktorial biasanya dilambangkan dengan tanda seru. Misalnya kita akan menghitung hasil dari n faktorial, maka berarti hitungannya n kali n-1 kali n-2 kali sampai dengan angka 1. Misalkan kita contohkan adalah 4 faktorial. 4 faktorial terdiri dari 4 kali 3 kali 2 kali 1, sehingga jumlahnya sama dengan 24. Nah, itu namanya faktorial. Bagaimana permutasi sendiri? Permutasi dapat diartikan sebagai aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Permasalahan 1, misalkan ada atau contoh dalam suatu pemilihan pengurus kelas yang diikuti oleh 5 kandidat akan diambil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak kemungkinan susunan pengurus OSIS? Nah, dari penyusunan pengurus OSIS nanti akan terbentuk berapakah susunannya, sehingga kita harus menghitung, ya. Kita menghitungnya yaitu dengan menggunakan aturan permutasi, di mana permutasi itu bahwa antara ketua, sekretaris, dan bendahara itu apabila dikumpulkan itu mempunyai arti berbeda. Dari ketiga siswa yang tetap apabila diubah-ubah sebagai pengurus dengan susunan jabatan berbeda, maka semua susunan akan dihitung. Nah, berapa jumlahnya yang harus dihitung dari menggunakan permutasi? Contoh, siswa bernama A, B, C, D, E, dan F. Ini akan disusun 3, yang intinya 3 siswa dalam kepengurusan. Nah, ini muncul ABC, ACB, BAC, BCA, BAB. Nah, ini berarti harus dihitung. Nah, ini masing-masing ada susunannya, ada susunan yang jadi intinya kesimpulannya setiap susunan akan dihitung 1. Nah, ini rumusnya yaitu permutasi n r, berarti n faktorial dibagi n min r faktorial. Nah, r-nya objek dari n objek, jadi n-nya adalah banyak objek keseluruhan, r-nya banyaknya objek yang diamati. Dari sini kita akan dengan menggunakan rumus ini kita akan menghasilkan yaitu berapa cara yang diperoleh. Nah, ini rumusnya, kemudian n-nya ada 5, r-nya ada 3, sehingga 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial ketemu, kita lanjutkan sampai dengan 5 faktorial per 2 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial saya merah? Karena itu yang dibagi, sehingga totalnya ada
60 cara susunan pengurusnya. Jadi ada 60 cara susunan pengurusnya. Nah, itu cara permutasi. Nah, selain permutasi yang tadi adalah permutasi, ada permutasi lain, yaitu permutasi siklis dan permutasi berulang. Permutasi siklis itu artinya adalah berputar. Misalkan ada restoran yang terdapat 6 orang, tentunya ya kursinya sebanyak 6 dan melingkar. Jadi berapa banyak susunan terdapat tempat duduk yang kemungkinan, susunan tempat duduk yang mungkin. Permasalahan tersebut bisa kita perhatikan pada gambar berikut. Ini ada 6 tempat duduk, ada satu meja. Tempat duduk ini diisi oleh 6 orang. Nah, dalam pengerjaannya, dalam uraiannya, bahwa ada satu orang kita tetapkan dia tidak berubah-ubah. Cara mencari begitu. Dari 6 tetap berarti 5 nanti yang berputar, sehingga akan terbentuk kursi 1, banyaknya kemungkinan orang duduk pada kursi tersebut ada 5. Dan kursi 2 ada 4, 3 ada 3, kursi 4 ada 2, kursi 5 ada 1. Nah, dari sini berarti kita hitung 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, berarti ada 120 cara. Nah, dengan cara demikian dirumuskan, yaitu n-1 faktorial. N-nya adalah banyaknya tempat duduk atau banyaknya objek. Itu yang dinamakan permutasi siklis. Nah, untuk permutasi siklis masih banyak lagi, mungkin tidak kursinya 6, mungkin bisa 10, bisa 20 atau bagaimana. Terus kita lanjutkan permutasi berulang. Permutasi dengan berulang artinya permutasi yang membolehkan objek yang sama untuk muncul lebih dari satu kali. Nah, sehingga disimpulkan jika K objek diambil dari N objek, di mana objek-objek tersebut boleh muncul lebih dari satu kali, maka banyaknya susunan yang dapat dibentuk adalah P berulang N pangkat K. N-nya adalah banyaknya objek, K-nya yang. Nah, ini ada permasalahan 3. Berapakah banyaknya susunan 2 huruf yang dapat dibentuk dari ABC? Nah, ada 2 huruf dari huruf ABC, maka akan tersusun ada 9 susunan, yaitu AA, AB, AC, BA, BB, BC, BCA, CB, dan CC, yaitu N pangkat 3 atau 3 pangkat 2. Tersedia 3, disusun 2. Nah, dari kesimpulan tersebut, dari apa yang permutasi, bahwa permutasi tadi ada 3, kemungkinan masih banyak lagi permutasi lain, ya. Ini kesimpulannya bahwa permutasi itu aturannya adalah bahwa pecahan penyusunan memperhatikan urutan, sehingga setiap urutan dihitung. Permutasi memperhatikan urutan objek. Rumusnya untuk permutasi PNR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Nah, itu rumus-rumusnya. Ini adalah soal atau latihan yang bisa dikerjakan. Selamat mencoba dan semoga latihan ini bisa menambah wawasan. Untuk diperhatikan bahwa pada latihan ini kalian bisa memilih mana yang permutasi biasa, mana permutasi siklis, dan mana permutasi berulang. Jadi dari bentuk soal ini bisa untuk dikerjakan. Sekian, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat bagi
kita semua. Dan saya Kiri Sakalang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.